أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan lanjutkan kajian ke-9 kita tentang fikih, yaitu membahas tentang cara-cara menentukan najis. Kenajisan segala sesuatu bisa dibuktikan dengan bisa dibuktikan dengan 3 cara. Ini sesuatu ini najis apa enggak ya? Nah, itu bisa dibuktikan dengan 3 cara. Yaitu A. Manusia itu sendiri yakin bahwa sesuatu itu najis. Yani kita sendiri yang yakin bahwa hal ini najis. Kita melihat sendiri, dengar sendiri. Atau kita yang menajiskannya sendiri. Maka benda ini najis. Yang kita ini meyakini, kita sendiri meyakini. Kita sendiri yang tahu bahwa hal ini najis, maka najis. D. Seseorang yang sesuatu berada dalam kewenangannya. Jadi, ya tidak ya. Walhasil, ya, jadi dengan 3 cara, berarti dengan cara seseorang begitu berarti kalau dengan cara melalui seseorang yang berada seseorang yang memiliki kewenangan, begitu aja lah, saya rasa begitu. yakni seseorang yang memiliki kewenangan atau hak milik, begitu. Dia ya, seseorang yang memiliki kewenangan dan hak milik, begitu. Coba saya lihat aslinya, ampun bukan, enak banget. Sebab contohnya ini terus ada pembantu rumah tangga segala. Tidak ada sih, bisa saja sih, tunggu dulu. Kalau di buku aslinya tidak disebut contohnya itu. Jadi dalam kurung ini dari penerjemah saya rasa. Jadi D, ya saya ulang D, seseorang yang memiliki kewenangan dan hak milik, begitu. Dan atau ya, seseorang yang memiliki kewenangan dan garis miring atau hak milik yang menginformasikan bahwa sesuatu itu najis, bahwa sesuatu yang dimilikinya najis, atau sesuatu yang dalam kewenangannya najis. Apa maksudnya ini? Maksudnya menetapkan sesuatu itu najis bisa dari pemiliknya. Misalnya pemilik mobilnya, pemilik rumahnya, pemilik bajunya, pemilik badannya. Oh, badan saya ini najis, itu harus bisa diiyain, maksudnya harus diterima. Tidak jangan mengiskal, oh dia tidak adil itu. Tidak ada. Adil, tidak ada dalam hal ini. Kalau dia mengabarkan apa-apa dari yang dia miliki atau dari yang dia wenangi. Dalam kewenangan dia atau kemilikan. Bajunya dia, apa segala macam. Atau dalam kewenangan dia. Bisa juga ini seperti tuan rumah, penjual, atau pembantu rumah. Ini contoh bolehlah, tidak apa-apa.
Pembantu rumah boleh kan dalam kewenangan dia itu. Bukan pemilik dia, bukan dalam kepemilikan dia, tapi dalam kewenangan dia pembantu rumah ya. Penjual, misalnya baru menjual di toko menjual barang. Yang pemilik itu bilang, Mas ini najis, cucikan dulu ya. Nah, itu wajib diterima. Wajib diterima infonya. Tidak harus adil. Saya ulang, seseorang yang memiliki kewenangan dan atau hak milik yang kasih yang lah, kasih yang menginformasikan bahwa sesuatu yang dimiliki garis miring diwenangi itu najis. Nah, jadi perubahannya ya terjemahannya itu saya ulang, seseorang yang eh, memiliki kewenangan dan garis miring atau hak milik yang menginformasikan bahwa sesuatu yang dimiliki garis miring diwenanginya itu najis. Udah. Poin C. Dua orang yang adil memberikan kesaksian akan kenajisannya. Dua orang adil mengatakan ini najis. Berarti wajib diterima sebagai najis. Itu. Perhatian. Apabila seseorang, coba saya lihat aslinya dulu. Bentar ya. Tidak ditemukan. Ini di bab lain kayaknya. Biar saja tidak. Jadi poin C ini dua orang yang adil memberikan kesaksian akan kenajisannya. Jadi ada tiga berarti ya. Kita yakin sendiri. Atau yang mewenangi. Atau yang memiliki. Memberitahu kita terhadap yang diwenangi dan diwilayahi. Terhadap sesuatu yang diwenangi atau dimiliki. Bahwa itu najis. Yang ketiga, dua orang adil menyaksikan bahwa benda ini najis. Oke, perhatian. Apabila seorang anak yang tengah menjelang masa baliknya menginformasikan tentang najisnya sesuatu yang berada dalam kewenangannya, maka perkataannya harus diterima. Dengan kata lain, perkataannya dalam masalah ini bisa dipercaya kebenarannya. Nah, apabila seorang anak yang tengah menjelang masa baliknya, jadi belum balik dia, tapi menjelang masa balik, sudah ngerti apa segala macam, menginformasikan tentang najisnya sesuatu yang berada dalam kewenangan dia, atau yang dia miliki, maka perkataannya harus diterima. Jadi maksudnya, di sini yang memiliki atau yang mewenangi itu tidak harus dewasa, tidak harus sudah sampai kepada umur taklif. Tidak harus sampai ke umur mukallaf. Jadi seandainya dia menjelang dewasa, yakni menjelang sudah sampai ke taklif itu, maka sudah wajib diterima informasinya terhadap kenajisan sesuatu yang dimilikinya atau diwenanginya. Sudah. Uh, Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja'um. Menjadi najisnya segala sesuatu yang suci. Uh, Najis kita sudah tahu. Cara meyakini sesuatu itu najis kita juga sudah tahu. Kerincian-kerincian najis sudah tahu. Nah, sekarang ada benda-benda yang tidak najis tapi bisa menjadi najis. Nah, yang sudah diterangkan sebelumnya, yang dalam istilah disebut mutanajis.
Subjudul, menjadi najisnya segala sesuatu yang suci. Segala sesuatu akan menjadi najis dengan terpenuhinya 4 syarat berikut. 4 syarat berikut. Sesuatu yang suci itu menjadi najis kalau 4 syarat berikut ini terpenuhi. A. Sesuatu yang suci bertemu dengan sesuatu yang najis. Bertemu yakni bersentuhan. Bertemunya ya diganti keterangan bersentuhan, jangan dirubah. Bersentuhan, keterangan saja bersentuhan. Mau dirubah juga nggak apa-apa. Bertemu dalam bahasa Arab bisa bersentuhan. Nah, bersentuhan juga bisa juga dalam bahasa Indonesia dibilang bertemu. Tapi lebih bagus bersentuhan. A. Sesuatu yang suci bertemu atau bersentuhan dengan sesuatu yang najis. B. Keduanya atau salah satu dari keduanya memiliki basahan. Kelembapan ini dicoret. Salah. Memiliki basahan. Coba saya lihat aslinya dulu. Iya, jadi rutubah ini basahan, bukan lembab. Tapi lembab juga bisa dikatakan rutubah. Tapi yang paling benar adalah memiliki basahan. Syarat ketiga apa? Kondisi basahannya berada dalam tingkat yang bisa berpindah. Coba saya lihat dulu. Kok mempengaruhi? Berpindah. Jadi mempengaruhi coret. Poin C ya, poin C. Kondisi apa tadi? Basahannya, kondisi basahannya berada dalam tingkat yang bisa berpindah. Jadi sebab ada basahan, tapi kalau disentuhkan ke tempat lain tidak berpindah basahannya. Nah itu eh, tidak memenuhi syarat berpindahnya najis. Poin D, syarat D, syarat keempat. Sehingga benda suci itu menjadi najis. Apa? Pertemuan tidak terjadi di dalam tubuh. Jadi pertemuannya tidak terjadi di dalam tubuh. Kalau terjadi di dalam tubuh, maka tidak jadi najis. Misalnya jarum suntik. Jarum suntik ketika disuntikkan ke dalam tubuh, suntikan itu kan bertemu dengan darah itu. Nah, lalu dicabut jarum suntiknya. Apa najis? Tidak najis. Jarum suntiknya tidak najis. Begitu. Karena bertemunya di dalam. Ah, kalau jarum suntik, iyalah. Saya rasa, tapi airnya itu yang susah. Ya airnya, air suntikannya maksudnya obatnya. Insya Allah juga tidak lagi. Tapi kalau jarum saja, jarum lah ya, jarum. Jarum ditusukkan ke tubuh, kalau dicabut lagi jarumnya tidak najis itu. Begitu. Karena bertemunya di dalam tubuh. Dalam tubuh apa? Yakni yang tidak terlihat ketika yang tidak terlihat oleh mata. Baik yang memang tidak terlihat seperti seperti daging karena dihalangi kulit, atau terlihat bagian dalamnya seperti lidah kan kalau menganga terlihat. Tapi kalau bibirnya dikatupkan, bibirnya ditutup tidak terlihat. Nah, jadi lidah itu termasuk batin. Hidung juga begitu. Hidung terlihat tuh di dalamnya kan. Nah, tapi kalau di lubangnya dirapatkan, ditutup sehingga suaranya jadi pekok. Nah, kayak saya ini sekarang pekok, ditutup nih hidungnya. Nah,
Apa-apa yang tidak terlihat setelah ditutup itu termasuk dalam. Yang terlihat termasuk luar. Makanya kalau misalnya eh, kita mulut keluar darah, lalu meludah sampai habis darahnya yang di dalam mulut tuh. Nah, ketika bibir itu dirapatkan, yang tidak terlihat di dalam mulut itu tidak perlu disucikan. Sekalipun tadi ada darah. Tapi karena ketika meludah melalui juga bibir bagian luar, yakni yang terlihat, maka yang wajib disucikan yang mana? Yang bagian luarnya saja. Itu contohnya. Perhatian, perhatian. A. Tolok ukur dan parameter yang digunakan untuk kita dulu. Ya berarti kesimpulan dari pelajaran sesuatu yang suci menjadi najis itu dengan 4 syarat. Satu, bersentuhan dengan najis. Dua, bersentuhan dengan najis atau bersentuhan dengan yang terkena najis. Sama saja. Bersentuhan dengan najis atau bersentuhan dengan yang terkena najis. Bersentuhan dengan kencing misalnya. Atau bersentuhan dengan lantai yang terkena kencing. Walaupun sudah kering kencingnya. Lalu kena air basah atau tangan kita basah menyentuh lantai itu, maka kita menjadi najis. Keterangannya itu. A, kesimpulannya berarti ada 4 syarat sesuatu yang suci bertemu atau bersentuhan dengan sesuatu yang najis atau terkena najis. Dan atau terkena najis. Keterangannya itu. Dan atau terkena najis keterangannya. Terus dalam kurung mutanajis. Eh B, keduanya atau keduanya atau salah satunya apa? Memiliki basahan. Yang ketiga, ya, atau yang C, basahannya sebegitu rupa hingga bisa berpindah ke tempat lain. Yang keempat, tidak terjadi pertemuannya itu di dalam tubuh kita manusia atau tubuh binatang. Misalnya memasukkan jarum ke tubuh misalnya sapi gitu. Oke, perhatian. Tolok ukur dan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan atau basahan yang bisa mempengaruhi. Nah, ini bukan mempengaruhi, yang bisa berpindah. Jadi ini saya robah, saya lihat aslinya dulu. Ya betul. Jadi bukan kelembapan memang. Tolok ukur, saya rubah nih ya. Tolok ukur dan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat basahan yang bisa berpindah, ya, dirubah itu adalah ketika basahan tersebut berada dalam kondisi di mana jika benda lain bertemu dengan benda basah, maka benda basah ini akan membasahinya, bukan mempengaruhinya, membasahinya. Walaupun sedikit ya. Saya coba baca lagi dengan perubahan ya. Tolak ukur dan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat basahan yang bisa berpindah adalah ketika basahan tersebut berada dalam kondisi di mana jika benda lain bertemu dengannya, buang aja benda lembab ini, jangan dengannya begitu, kita dulu. Kalau ukur dan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat bacahan yang bisa mempengaruhi, yang bisa membasahi adalah ketika basahan tersebut berada dalam kondisi di mana jika benda lain bertemu dengannya, nah, maka eh,
Benda basah ini memindahkan basahannya. Begitu. Jadi ruwet. Maka jadi benda basahnya bisa dibuang itu. Maka bisa memindahkan basahannya. Sudah begitu. Nah, saya baca lagi. Tolak ukur dan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembaban. Kok berubah lagi kelembaban? Tolak ukur dan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat basahan yang bisa membasahi, adalah ketika basahannya berada dalam kondisi di mana jika benda lain bertemu dengannya, maka apa saya bilang tadi? Maka eh, membasahinya, begitulah. Nah, tidak. Maka membasahinya. Nah, dalam kurung, jadi dalam kurung eh, basahannya berpindah walaupun sedikit, begitu. Tolak ukur dan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat basahan yang bisa membasahi adalah ketika basahannya berada dalam kondisi di mana jika benda lain bertemu dengannya, maka membasahinya dalam kurung eh, basahannya berpindah walaupun sedikit. Sudah. Poin B. Kain dan sejenisnya jika dalam keadaan lembab dan sebagiannya bertemu dengan najis, diganti aja lembab ini basah. Sebab lembab itu eh, biasanya lebih umum kepada yang tidak memindahkan basahan. Jadi istilahnya dan dalam bahasa Arabnya juga dipakai martuk. Martuk istilahnya basah. Begitu. Tapi bisa juga dipakai ke lembab. Jadi terjemahan ini menurut saya tidak terlalu salah tapi tidak terlalu pas. Jadi tidak bisa memberikan gambaran yang diinginkan kepada semua orang ya. Mungkin sebagian sudah memahami. Oke, kain dan sejenisnya jika dalam keadaan basah, nah basah, dan sebagiannya bertemu dengan najis, oh, maka hanya pada bagian itu saja yang akan menjadi najis dan tempat lainnya tetap suci. Itu. Tentu saja basahannya ini dalam apa? Tentu saja basahannya itu bukan basahan yang banyak, yang menetes-netes ya. Misalnya begini nih, eh kalau ada karpet ya, misalnya karpet nih, atau ya karpet atau sarung ya terhampar, sarungnya basah, yang satu terkena najis. Nah, bagian yang satu terkena najis, bagian lainnya tidak najis. Tapi kalau yang terkena najis itu diangkat ke atas, lalu airnya turun ke bawah, kan misalnya bahasanya agak banyak sehingga menetes-netes. Nah itu najis. Yang bagian bawahnya menjadi najis karena teraliri basahan dari atas. Tapi kalau basah saja di, di, disentuh tangan, tangan kita basah. Misalnya, tapi terhampar datar. Dan yang sebagian yang satu kena najis, maka bagian lainnya tidak najis. Begitu. Insya Allah jelas. C. Air yang masuk ke mulut
dan sampai di bagian darah air yang masuk ke mulut dan sampai di bagian darah membeku yang terdapat di gusi kemudian keluar dari mulut dihukumi suci meskipun ihtiyat mustahab eh, dihindari untuk menghindarinya. Meskipun ihtiyat mustahab untuk menghindarinya. Demikian juga makanan yang menyentuh bagian tersebut tidaklah najis sehingga tidak menjadi masalah untuk menelannya dan daerah mulut pun tetap dianggap suci. Nah, sekarang apa namanya? Di mulut kita ada darah beku, ya, darah beku. Lalu ada air masuk ke dalam mulut, darahnya beku. Lalu dikenai oleh air yang masuk. Kemudian airnya dikeluarkan. Jadi air yang masuk ke mulut dan sampai ke bagian darah yang beku. Yang terdapat di gusi misalnya. Ya atau lidah, terserah di mana aja. Darahnya beku. Kemudian keluar dari mulut, dihukumi suci. Nah ini juga untuk mengangkat keraguan saya tadi. Ya ini yang jarum suntikan itu ya. Sekalipun ada cairan di dalam suntikan itu, insya Allah tidak najis. Karena mengikuti daripada air ini kan begitu air ini sudah mengenai darah, dikeluarkan tidak najis. Tapi darah beku masalahnya. Dan ini masih ada keraguan lagi berarti jarum suntik. Hati-hatinya najisin aja dah. Hati-hatinya lebih hati-hati lebih bagus. Jadi cairannya itu, kalau jarum luar bagian luarnya jelas tidak najis loh ya. Jadi jarum suntik bagian luarnya itu jelas tidak najis. Dapat diyakini 100% tuh. Tapi sisa-sisa obat di ujung apa namanya di ujung jarum suntiknya itu yang saya masih ragu. Nah hati-hatinya dinajiskan aja. Nah ini masalah yang sekarang ini adalah kalau ada darah beku di gusi kita, di mulut kita, lalu masuk air ke dalam mulut, lalu airnya dikeluarkan. Itu bagaimana? Kan menyentuh darah yang beku itu, hukumnya suci. Tapi, nah ini kan, ini juga yang membuat ragu jarum suntik itu. Tapi, tiar mustahab untuk menghindarinya. Jadi tidak wajib, hati-hati sunnah saja. Dihindari, dihindari maksudnya apa? Dianggap najis, begitu. Oke, lanjut. Demikian juga makanan yang menyentuh bagian tersebut tidaklah najis. Misalkan kita di gusi kita pencabut gigi ada darah beku. Lalu kita makan bubur, tidak apa-apa. Buburnya menyentuh darah beku itu tidak apa-apa. Buburnya tidak najis. Bisa ditelan, bisa dimakan. Demikian juga selanjutnya yang tadi ini ya. Demikian juga makanan yang menyentuh bagian tersebut tidaklah najis. Sehingga tidak menjadi masalah untuk menelannya. Dan daerah mulut pun tetap dianggap suci. Mulut-mulut yang lain yang tidak ada darah bekunya itu tetap dianggap suci. Sebagaimana asalnya. D. Poin D. Bila mutanajis. Nah, mutanajis apa? Mutanajis adalah sesuatu yang terkena najis. Bila mutanajis sesuatu yang menyentuh najis dan menjadi najis, jadi mutanajis sesuatu yang terkena najis, begitu. Jadi keterangan yang ini praktis sesuatu yang terkena najis, begitu. Bila mutanajis, nah ini ya. Pertama, bila mutanajis pertama menyentuh sesuatu yang suci, ya, dan salah satunya dalam keadaan basah, maka mutanajis pertama ini akan menajiskan sesuatu yang suci. Yang menyentuh tadi itu. Nah, sedangkan mutanajis kedua, sesuatu yang menajisi najis karena bertemu dengan mutanajis pertama itu, bila bertemu dengan sesuatu yang suci, berdasarkan ihtiyat wajib,
ia pun akan menajiskannya. Akan tetapi mutanajis ketiga tidak akan menajiskan apapun yang bertemu dengannya. Nah, jadi ini juga keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tangan kita terkena najis. Nah, lalu dalam keadaan basah menyentuh sarung, sarungnya najis. Tangan kita mutanajis pertama, sarung berarti mutanajis kedua. Nah, mutanajis kedua ini sarung ini disentuh oleh tadi tangan kiri ya yang najis menyentuh sarung. Nah, dalam keadaan basah salah satunya atau dua-duanya tangan saya yang kanan menyentuh sarung. Berarti tangan kanan saya ini apa? Mutanajis ketiga. Begitu. Jadi tangan kiri saya yang terkena kencing itu mutanajis pertama. Kalau mengenai sarung dalam keadaan basah salah satunya atau dua-duanya, maka sarung saya menjadi mutanajis kedua dan menjadi najis. Kalau sarung saya ini bertemu dengan yang suci, yakni tangan kanan saya, maka hati-hati wajibnya tetap najis dalam keadaan basah ya. Nah, tapi tangan kanan saya menyentuh misalnya lantai dalam keadaan basah, maka lantainya tidak najis sudah. Jadi perpindahan keempat ya. Jadi dari mutanajis ketiga ke mutanajis keempat sudah tidak najis. Begitu. Nah, tapi ini antum belum paham ini. Jangan dikira sudah paham. Ruwet, repot, efektif tidak mudah. Nah, sekarang begini nih. Kalau tangan saya terkena kencing, ya terkena kencing. Lalu tangan saya basah. Basah karena kencing. Menyentuh sarung saya. Berarti sarung saya masih mutanajis pertama itu. Tangan saya mutanajis pertama. Sarung saya juga mutanajis pertama. Dan basahan kencing tadi disentuh oleh tangan kanan saya. Nah, tangan kanan saya masih mutanajis pertama itu. Karena yang berpindah kencingnya. Maka dia mutanajis pertama. Tangan saya yang masih basah kencing. Basah karena kencing. Menyentuh lantai. Dan seterusnya. Maka itu semua mutanajis pertama. Jadi bagaimana dong hitungannya? Hitungannya seperti ini. Tangan saya yang kiri terkena najis kencing. Kencingnya sudah hilang. Misalnya kering. Atau misalnya saya siram sekali. Nah, ketika saya siram sekali, kan benda kencingnya hilang sudah. Atau kering. Berarti benda kencingnya hilang. Nah, ini tangan saya ini yang mutanajis yang seperti ini yang tadi menjadikan mutanajis berikutnya itu kedua. Tapi kalau bahasannya itu kencing, pindah kedua, pindah ke ketiga, pindah ke keempat dan seterusnya dan kencingnya itu yang pindah, maka itu mutanajis pertama. Tapi kalau kencingnya sudah hilang, apakah karena mengering atau karena disiram sekali? Kalau disiram sekali kan belum suci itu. Nah, tapi benda kencingnya hilang, maka itu jadi mutanajis pertama. Nah, oke ya. Nah, jadi kencing kering dulu nih di tangan kiri saya. Atau disiram sekali dulu. Disiram sekali dengan air sedikit ya. Kalau disiram sekali dengan air kur ya sudah suci. Maksudnya disiram air sekali dengan air sedikit. Kalau disiram sekali dengan air kur ya sudah suci tangan saya. Sudah ya, jadi tangan kiri saya ini terkena najis dan najisnya mengering atau disiram sekali dengan air sedikit. Jadi benda kencingnya hilang dah. Dalam keadaan basah, tangan saya basah karena air atau sarung saya yang basah, lalu saya menyentuh sarung saya, maka sarung saya ini mutanajis kedua.
dan tangan saya mutanajis pertama. Nah, mutanajis kedua ini harus kering dulu. Sebab kalau basahan dia, mutanajis kedua ini, basahannya dia disentuh oleh tangan kanan saya dan berpindah ke tangan kanan saya ini masih mutanajis kedua. Sama dengan kencing tadi. Jadi menjadi mutanajis kedua. Tetap sama dengan sarung. Tangan saya yang basah karena basahan sarung saya tadi. Tangan kanan saya yang basah karena basahan sarung saya tadi. Menyentuh lantai. Maka lantai itu masih mutanajis kedua. Sama dengan sarung. Jadi sarung, tangan, dan lantai sama-sama mutanajis kedua. Bagaimana supaya tangan menjadi mutanajis ketiga? Syaratnya adalah sarung saya kering dulu dari basahan air yang dari tangan kiri saya itu. Kering dulu. Sudah hilang lah. Kering dulu. Nah, baru nanti basah lagi. Atau tangan kanan saya yang basah. Lalu menyentuh sarung saya ini. Barulah tangan kanan saya itu dihitung sebagai mutanajis ketiga. Nah, di situ tangan saya ini harus kering dulu. Tangan kanan saya ini harus kering dulu. Baru menyentuh apapun yang basah tidak memindahkan najis. Tapi kalau tangan kanan saya ini kering dulu lalu basah begitu ya. Jadi tangan kanan saya ini harus kering dulu atau disiram dengan air sekali dulu. Nah, lalu misalnya kering, basah lagi, atau kering menyentuh lantai yang basah, baru itu tidak najis. Tapi kalau tangan saya masih membawa basahan dari sarung saya, tangan kanan saya ini, lalu menyentuh lantai, lantai itu masih mutanajis ketiga. Jadi masih najis lantainya. Begitu. Lantainya yang basah dari tangan kanan saya yang basah dari basahan sarung saya disentuh kaki saya, maka kaki saya masih mutanajis ketiga. Jadi masih najis berarti. Jadi bagaimana dong supaya tidak najis? Yang keempat itu kan tidak najis yang keempat. Berarti tangan kanan saya ini kering dulu. Baru nanti basah lagi untuk memindahkan basahan. Atau menyentuh benda yang basah. Tapi tangan kanan saya harus kering dulu. Nah, menyentuh yang basah, baru yang basah itu tidak najis karena dia sudah yang merupakan yang keempat. Begitu. Saya pikir saya akhiri dulu sampai di sini. Sudah 1 jam. Kalau dihitung dengan yang batal tadi, yang di cancel ya, rekamannya di cancel juga 1 jam setengah. Kita akan masuki tanya jawab, tapi sebelum itu kita ucapkan sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja'u.